Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang Ningyang Abian Base, Rabu 29 Maret 2023. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita mendasari dengan kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena malam telah kami lalui dengan baik. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat kami pahami. Terlebih lagi ya Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama di dalam Mazmur 117 ayat yang pertama yang demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Yang kedua di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Orang-orang berkata pada hari Pentakosta, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Di dalam Mazmur 117 ayat yang pertama dikatakan, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur dalam bacaan firman Tuhan ini mengajak segala bangsa dan suku bangsa memuji nama Tuhan. Daud memuji Tuhan dalam seluruh kehidupannya oleh karena dia sadar bahwa segala persoalan yang dialaminya dapat diatasi oleh karena kasih setia Tuhan. Karena alasan inilah maka Daud dalam kehidupan setiap hari tidak sedetik pun lupa untuk memuji Tuhan. Jika kita memperhatikan kata pujilah dan megahkanlah, ini merupakan kata kerja perintah yang disampaikan oleh pemazmur agar semua bangsa dan suku bangsa memuji Tuhan dan memegahkan satu pribadi, yakni Tuhan. Karena hanya Dialah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Pertanyaan bagi kita, mengapa kita memuji dan memegahkan Tuhan? Yang pertama, karena kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan telah dinyatakan lewat karyanya di atas kayu salib. Kasih setianya tidak dapat diukur oleh apapun juga yang ada dalam dunia ini. Dengan melihat dan merenungkan kasih setianya yang berlaku dalam kehidupan, membuat kita senantiasa mengucap syukur. Ada banyak alasan Allah untuk menghukum kita karena kejahatan kita. Tetapi Dia lebih memilih untuk mengasihi kita daripada menghukum kita. Sekalipun kita sering mendukakan hatinya, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus memuji Tuhan, karena luar biasa kasih setianya kepada kita. Kasih yang melampaui segala akal pikiran, tetapi nyata di dalam Yesus Kristus yang telah berkorban untuk kita. Yang kedua, kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pemazmur mengajak bangsa Israel memegahkan Tuhan karena kasih setianya. Tidak hanya untuk bangsa Israel, melainkan juga untuk semua bangsa.
Bila kita ingat tentang kasih Tuhan dalam hidup ini, sampai kapanpun kita tak akan sanggup untuk menghitung dan mengukurnya. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan atas kita sungguh tidak terbilang. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Yesus 3 ayat 18. Namun sering kali kita kurang menyadarinya. Yang kita ingat hanyalah besarnya masalah dan kesulitan-kesulitan yang kita alami. Masalah dan kesulitan yang ada seperti tembok yang menghalang dan menutupi pandangan mata kita untuk melihat kebesaran kasih Tuhan. Kasih Tuhan jauh lebih besar dari masalah apapun. Daud adalah orang yang merespon apa yang Tuhan sudah kerjakan di sepanjang hidupnya dengan sikap hati yang benar. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Hati Daud berlimpah dengan ucapan syukur, bukan bersyukur dengan perkataan saja, tetapi bersyukur dengan segenap hatinya. Daud tidak berhenti sebatas mengucap syukur, ia juga rindu untuk menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain, menceritakan segala kebaikan yang telah ia terima dari Tuhan, menceritakan apa yang sudah dialaminya bersama dengan Tuhan. Kehidupan Daud ini harus menjadi contoh bagi kita orang yang percaya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam bacaan yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 11 dikatakan, orang-orang berkata pada hari Pentakosta, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Para murid bersama orang percaya yang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta adalah orang-orang yang datang dari berbagai tempat dengan latar belakang bahasa, suku yang berbeda-beda. Tiba-tiba terdengar bunyi tiupan angin keras di sekeliling rumah itu dan terlihat lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada setiap orang yang ada di sana. Itulah Roh Kudus yang menguasai mereka dan memampukan mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa. Pada saat itu orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa ada di sana. Mereka bersama orang banyak mendengar bunyi angin itu, tetapi tidak mengetahui apa yang terjadi. Di tengah kebingungan orang banyak mendengar penjelasan dalam bahasa mereka yang disampaikan para rasul, mereka mengetahui bahwa rasul-rasul itu orang Galilea yang tidak pernah belajar bahasa asing, tetapi bagaimana mereka mampu berbicara dalam berbagai bahasa yang hadir pada saat itu. Meski mendengar dalam bahasa-bahasa yang berbeda, semua yang disampaikan para rasul itu menceritakan satu hal yang sama, yaitu perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan membuka hati dan menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Ketika kita memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kudus akan berkarya di dalam kita dan memberikan kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Roh Kudus menyembuhkan hati yang terluka, membentuk hati yang keras menjadi hati yang selalu bersyukur, karena Roh Kudus adalah Roh penghibur, penolong yang menuntun kita dan memberikan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Bagaimana
Sebagaimana tugas bangsa Israel untuk mewartakan kabar baik bagi bangsa-bangsa lain, demikian juga Allah dalam kuasa Roh-Nya juga memanggil kita untuk menjadi saksinya, mewartakan kabar baik dalam kehidupan kita sehari-hari melalui perbuatan baik kita, melalui kebaikan hati kita, telinga yang mau mendengarkan kesusahan orang lain, serta tindakan dan teladan hidup kita. Kiranya Tuhan yang memampukan kita. Amin. Mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Berikanlah kami hikmat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga kami mampu memahami kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami, serta mampukanlah kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa dalam doa kami pergumulan bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam keadaan sakit. Biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Bagi saudara kami yang ada di dalam pergumulan akan persoalan-persoalan di dalam kehidupannya, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesabaran, berikan jalan keluar yang terbaik. Dan pada pagi hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun langkah kami dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja. Biarlah apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.